Koalisi pewarta dan lembaga swadaya masyarakat di Serdang Bedagai kembali menjadi sorotan akibat maraknya dugaan korupsi. Beberapa elemen LSM dan wartawan di Serdang Bedagai menyurati camat dan kepala desa sekecamatan Dolok Masihul untuk klarifikasi, konfirmasi, dan pengeksposan mengenai dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa. Dalam suratnya, Koalisi Pewarta dan LSM juga meminta Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara turun tangan langsung untuk menangani kasus-kasus dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh pengelola anggaran dana desa yang telah merugikan negara hingga miliaran rupiah. Dugaan ini melanggar Undang-Undang Tipikor Nomor 31 Tahun 1999 yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Selain itu, investigasi pewarta dan LSM menemukan indikasi penyimpangan dalam proyek pembangunan di desa-desa yang tidak sesuai standar, dengan melanggar ketentuan yang telah ditetapkan oleh Kementerian PUPR dan Standarisasi Nasional atau SNI tahun 2022, serta keputusan Presiden tentang Badan Standarisasi Nasional atau BSN. Isu yang menjadi sorotan adalah dugaan korupsi dalam pengelolaan dana desa di 27 desa Kecamatan Dolok Masihul, khususnya terkait pengadaan ternak kambing dan sapi oleh Badan Usaha Milik Desa atau BUMDes pada tahun 2019 sampai 2020. Hingga kini belum ada kejelasan mengenai keberadaan ternak tersebut. Dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa juga mencuat terkait kunjungan kerja Kunker 237 kepala desa ke Trenggalek. Informasi dari beberapa sumber menyebutkan bahwa acara tersebut diselenggarakan di Royal Orchid Garden Hotel dan dihadiri Bupati Kabupaten Serdang Bedagai beserta wakilnya. Keberangkatan kunjungan kerja tersebut diduga menelan anggaran 12 juta per kepala desa di 237 desa yang ada di Kabupaten Serdang Bedagai dengan total anggaran sebesar 2,844 miliar. Hingga kini belum diketahui siapa yang mengeluarkan surat perintah untuk kunjungan tersebut. Dengan adanya dugaan penyalahgunaan dana desa tersebut, beberapa elemen wartawan dan LSM dalam bentuk Koalisi Pewarta dan LSM menyurati Elmiati sebagai camat Dolok Masihul dan 27 kepala desanya untuk transparansi dan klarifikasi laporan pertanggungjawaban keuangan dana desa tersebut yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik, didukung oleh Undang-Undang Pers Nomor 40 Tahun 1999 serta sejumlah peraturan lain yang mengatur pengawasan pengelolaan keuangan dana desa. Camat sebagai pelaksana pengawasan dana desa dan juga sebagai pejabat pelaksana informasi data atau PPID yang berperan serta dalam pengawasan dana desa harus mendukung surat klarifikasi dana desa tersebut agar tidak dianggap masyarakat adanya konspirasi dalam penyelewengan pengelolaan anggaran dana desa. Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara atau Kejatisu nantinya akan segera menerima laporan tembusan dari Koalisi Pewarta dan LSM. Setelah menerima laporan surat klarifikasi terkait dugaan penyalahgunaan anggaran dana desa, diharapkan segera ditindaklanjuti dan dipelajari isi surat tembusan tersebut. Beberapa lembaga yang hadir dan mendukung kegiatan tersebut adalah Lembaga Pemberantasan Korupsi atau LPK, Lembaga Antartika, Lembaga Nusantara, Lembaga GACD, Lembaga Gempur, dan Persatuan Pewarta Warga Indonesia atau PPWI. Dan pewarta LSM Gempur dan LPK dan PPWI untuk mengklarifikasi tentang penggunaan dana desa untuk seluruh desa Kecamatan Dolok Masihul. Mengacu pada Peraturan Menteri Negeri Nomor 29 Tahun 2002 dan Pasal 9 Ayat 1, penggunaan dana anggaran wajib bertanggung jawab uang yang digunakan dengan membuat laporan pertanggungjawaban. Jadi kami sebagai monitoring butuh pertanggungjawaban dari seluruh desa. Dan menurut dari Undang-Undang KIP, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2018 tentang keterbukaan informasi publik, kami sebagai monitoring berhak atau wajib mengetahui seluruh anggaran desa Kecamatan Dolok Masihul yang telah digunakan untuk mencegah penyelewengan dana desa. Koalisi Pewarta dan LSM bersama masyarakat terkait dikonfirmasi di kantor Camat Dolok Masihul menjelaskan akan mendesak aparat penegak hukum untuk bertindak lebih serius untuk mendukung penuh setiap lembaga sosial kontrol yang tanpa henti terus mengawasi pejabat pengelola anggaran negara demi keselamatan negara, sebab korupsi adalah ancaman bagi negara yang merusak ketahanan negara. Tembusan surat ini akan diberikan langsung ke Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Dari Tebing Tinggi, Jackson Bobo ID melaporkan.